Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggerakkan kapal induk ke kawasan Teluk di tengah memanasnya hubungan dengan Iran. Apakah langkah ini murni pencegahan konflik atau justru membuka babak baru ketegangan di Timur Tengah? Sudah bergabung bersama Prime Time News pakar geopolitik dan hubungan internasional Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mas Iqbal. Selamat malam pemirsa. Baik, Pak Dian, kita dengarkan lagi statement dari Trump ya, cukup keras. Di situ meskipun katanya itu tidak akan segera dilakukan, artinya baru sekedar mengirim. Nah, apakah ini apa ya istilahnya hanya bluffing saja untuk memberikan pressure? Sebenarnya apa motif utamanya, Pak Dian? Terima kasih Mas Iqbal. Begini cara melihat saya ya, bahwa ancaman Trump ini bukan sekali ini saja, tapi berkali-kali. Dan kalau mau ingat ancaman pertama ketika mulai terjadi demonstrasi di Teheran, itu kan bilang kalau ada satu warga demonstran yang mati karena ulah aparat pemerintah Iran, Trump sudah mengancam akan segera membalas dengan balasan yang total. Tapi sampai saat terakhir ketika demonstran juga akhirnya mereda dan mereka juga menyadari bahwa kalau melanjutkan demonstrasinya juga akan berakibat fatal buat mereka sendiri, tidak ada apa-apa itu. Jadi kalau buat saya sekarang Trump mau mengirimkan armada yang lebih besar ke kawasan Teluk Persia, buat saya juga eh, tidak dengan sendirinya akan berarti serangan akan dilangsungkan. Kenapa? Kalau saya melihatnya begini loh, Mas Iqbal, para pemirsa. Kalau dia kapal induk itu harus mau ke Teluk Persia, dia harus melalui Selat Hormuz. Yang dalam konteks pelayaran, lebar yang paling sempit itu adalah di ujung pintu masuk ke Teluk Persia. Sekitar 150 kilometer lebarnya. Buat sebuah sistem militer, itu tidak terlalu susah untuk menghambat masuknya kapal induk. Karena dengan senjata-senjata konvensional saja, itu sudah akan membuat mungkin komandan kapal induk akan berhati-hati untuk meneruskan tindakannya. Oke, Pak Dian, ada juga pernyataan yang menyebutkan bahwa Trump berhasil mencegah 837 orang dieksekusi. Nah, di saat-saat sekarang ini kan cukup sulit ya Pak bagi kita untuk mengetahui pernyataan mana yang benar, pernyataan mana yang tidak. Tapi di luar pernyataan tersebut, apakah memang itu bisa menjadi justifikasi bagi Amerika Serikat untuk mengintervensi Iran, Pak Dian? Itu yang menjadi faktor utama, intervensi Mas Iqbal. Yang namanya intervensi itu beda dengan invasi. Intervensi adalah campur tangan dalam berbagai bentuknya. Kalau bicara campur tangan, itu saja sudah melanggar hukum internasional, termasuk dalam kaitan piagam PBB. Jadi kalau katakan sekarang Iran dianggap melanggar dengan katakan menghukum mati sekitar 800-an orang itu yang diduga sebagai pelaku atau mata pihak Mossad dan Amerika sendiri yang memang diakui mereka campur tangan. Buat saya jumlahnya saja tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Masalahnya begini, Iran itu punya teknologi yang hingga saat ini susah ditebak oleh Amerika ya. Misalnya ketika terjadi blokade blokade internet selama 2 hari itu dianggap Amerika mampu menghambat tindakan represif pemerintah karena internet mati sehingga tidak ada komunikasi di antara jaringan pemerintahan. Tapi mereka kan ternyata menilainya salah karena dalam 2 hari itu ternyata Iran diam-diam bisa mengatasi Starlink yang kemudian ternyata diakui dengan diam-diam pula Iran bisa menyadap semua pembicaraan dalam konteks Starlink sehingga bisa mengidentifikasi di mana kaki tangan agen-agen Mossad dan CIA itu berada dan di mana pusat-pusat mereka berkumpul dan siapa saja yang akan digerakkan oleh Mossad dan CIA itu tersebut. Dan itu memang tidak sedikit Mas Iqbal, dalam konteks sebuah negara Iran yang diancam kiri kanan, apalagi dengan
sanksi yang Sanksi. begitu masif sejak tahun 2002 khususnya ketika diduga ada program nuklir, buat saya jumlah agen-agen yang disebar oleh Mossad dan CIA di Iran memang luar biasa. Kalau mau jujur, teman-teman, para pemirsa, di Indonesia yang relatif aman dan kita sahabatnya Amerika ya, kalau mau jujur, di dalam list diplomatiknya kedutaan Amerika itu ada ratusan diplomat. Tidak ada yang tahu kan? Kemana saja? Apa semua akan ada di gedung? Kalau dibilang Amerika punya punya apa namanya beberapa konsulat jenderal di Indonesia termasuk di Bali, di Medan dan sebagainya. Apakah perlu diplomat sebanyak itu? Itu pun yang tercatat oleh Kemlu. Yang tidak tercatat lebih banyak lagi dan mereka kita pun siapa saya kira aparat intelijen pun tahu sebagian besar mereka juga CIA itu. Dan kita Oke. sangat naif kalau tidak mengetahui hal ini. Apalagi di Oke. sebuah negara yang menjadi incaran utama Amerika, bukan hanya di kawasan, tapi juga di dunia, yang sudah sejak tahun 2002 dipaksa dengan maximum pressure-nya Amerika, juga ternyata bisa bertahan, Mas Dan Iqbal. itu pula yang dicurigai berada di balik kemarin aksi kericuhan termasuk pembakaran masjid pada saat demonstrasi ya. Pak Dian, kemudian ada pernyataan. Bukan hanya dicurigai, Mas Iqbal, tapi sudah diakui oleh Amerika dan Israel sendiri kok. Apalagi Oke. sejumlah agen mereka kan sudah ditangkap dan tidak mungkin mereka bisa bisa diam selamanya Oke, selama sudah Pak berada Dian, di dalam tahanan. ini termasuk kejadian baru ya kemarin, gebrakan istilahnya Trump dengan Venezuela. Cawe-cawenya sedemikian rupa terang benderang dipertunjukkan ke dunia. Ini kemudian terjadi lagi, bahkan Trump berpesan kepada demonstran Iran untuk terus berprotes dan bahkan menjanjikan bantuan sedang dalam perjalanan. Nah, ini kan agak gagal paham ya, maksudnya negara ini masih berjalan dengan pemerintahan yang masih berjalan begitu, tapi ada presiden dari negara lain kok dengan enaknya ya istilahnya ingin intervensi secara terang benderang begitu. Ini akan dianggap oleh rakyat Iran tidak, Pak Dian? Sangat Mas Iqbal, sangat diperhitungkan oleh masyarakat Iran karena begini loh, yang namanya apa namanya Iran itu kan bukan negara yang bisa dibandingkan dengan Venezuela lah dalam kaitan ini dengan kepemimpinan Presiden Maduro, beda sekali. Iran adalah sebuah kebanggaan peradaban yang harus dipertahankan dengan cara apapun oleh rakyat Iran. Dan ketika hati nurani mereka, pikiran waras mereka sudah dihadapi dengan kenyataan bahwa ada negara yang berminat menghancurkannya, buat saya itu sebuah genderang perang bagi rakyat Iran. Sehingga mereka tidak akan tinggal diam. Makanya kalau mau jujur Mas, tadi ada mungkin agak kurang akurat ya kalau dikatakan demonstrasi masih berlanjut dan berkepanjangan. Sejak berhentinya demonstrasi pada 2 hari setelah internetnya mereka disabot oleh Starlink disabot oleh Iran, demonstrasi sudah berhenti Mas. Dan sekarang hari ini sejak itu saya masih komunikasi dengan teman-teman di Iran ya. Tolong pemirsa mohon paham, saya punya teman di sana, alhamdulillah masih bisa kontak, baik orang Indonesia, orang Iran maupun ada juga yang diplomat yang masih Ya. bisa memberikan kabar langsung dari sana bahwa sekarang ini sudah reda. Jadi kalau bilang jumlah yang katakan korban mati sampai 16.000 dan sebagainya atau ada 800 mata-mata atau agen Mossad dan CIA yang digantung, saya kira kalau bicara jual jumlah dalam hal seperti ini pun kita bisa berdebat panjang karena selalu dibesar-besarkan sementara mungkin Iran mengecil-ngecilkan. Kita yang harus bisa menyikapi dengan objektif dengan kenyataan atau gambaran yang berasal langsung dari masyarakat Iran, bukan hanya dari media mainstreamnya Barat. Oke. Oleh karena itu kita juga wajib tentunya menghadirkan kondisi terkini melalui orang yang bisa memang tinggal di sana sehingga bisa bercerita langsung apa yang terjadi di sana dan tidak termakan oleh propaganda. Pak Dian, terima kasih ya kembali atas pencerahannya di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.